Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Oke, untuk video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana level sebelumnya itu saya bahas tentang levels of kebaikan. Oke, hari ini saya juga bahas level kebaikan, yaitu di level 3. Video-video sebelumnya saya bahas level 1 dan level 2. Oke, jika tertarik silakan klik di link ini. Nah, level 3. Jadi yang ingat level 3, level kebaikan level 3 yaitu yang paling besar menurut saya, yaitu membantu orang lain secara mandiri keluar dari penderitaan atau tidak masuk ke dalam penderitaan. Oke, di level 3 ini kata kuncinya adalah mandiri. Oke, jadi beda dengan level 2, di mana level 2 itu membantu orang lain, tetapi orang lain belum mampu keluar dari penderitaan sendiri. Jadi level 2 itu membantu dia keluar atau tidak masuk. Tetapi tetap ada bergantungannya. Orang lain itu bergantung kepada orang yang membantu mereka. Di level 3 justru kita membantu mereka supaya mereka bisa bahagia tanpa butuh siapapun dan apapun. Jadi contohnya bagaimana? Ya, menurut saya sih kalian harusnya udah tahu ya. Mengedukasi, mengajar, membagi ide, nasihat, mengajar ilmu, pengetahuan. Supaya orang lain bisa apa? Secara mandiri melakukannya. Tujuannya untuk supaya orang lain tidak bergantung dan bisa mandiri. Kata kuncinya itu mandiri. Oke, seperti biasa, kita lihat dari segi bagusnya. Bagusnya adalah ia membantu diri sendiri untuk mengupgrade diri. Oke, tujuannya untuk membantu orang lain. Tapi dalam perjalanan ini, ilmu pengetahuan dan kemampuan diri sendiri akan bertambah. Dan beda dengan level 2. Kalau level 2 itu, kita membantu dia dari segi kondisi ataupun lingkungan. Supaya dia muncul perasaan bahagia. Tetapi kalau di level 3, justru kita mengajak mereka supaya mereka bisa apa? Mengkontrol, mengakses, terus bertindak secara mandiri. Jadi walaupun tidak ada kamu, mereka pun juga akan melakukannya sendiri. Justru itu bagus untuk orang lain. Tetapi mungkin dalam journey ini orang lain akan merasa susah ataupun menderita. Tetapi susah ini itu cuma short term, karena secara long term dia akan menjadi orang baik yang mandiri. Dan inilah yang dimaksud kebaikan yang sesungguhnya, yaitu bisa mendapatkan kebahagiaan secara mandiri. Bagus juga untuk bagi lingkungannya itu, Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Tidak perlu bergantung kepada Anda saja. Jadi lingkungan itu mungkin kamu dengan membantu mengajarkan orang lain cara merawat lingkungannya, otomatis lingkungannya apa? Secara mandiri, tanda kutip, dirawat oleh orang lain, lingkungannya akan jadi kondisinya terawat, bagus gitu. Karena orang lain udah secara mandiri merawat lingkungannya. Jadi orang lain juga bisa berkontribusi untuk membantu Anda dan melakukan perawatan lingkungan sendiri. Jadi dampak dan luasnya itu lebih besar daripada level 1 dan level 2 punya kebaikan. Di mana level 1 itu cuman dampaknya terhadap diri sendiri. Tetapi di level 2 itu dampaknya bisa lebih besar, tapi dalam sekedar orang lain yang kena dampak, tetapi tetap aja ada bergantungannya. Makin banyak orang minimal melakukan kebaikan level 1 dan level 2 dengan kamu mengajarkan mereka untuk bisa mandiri. Karena terinspirasi dari orang yang mengajar. Jadi makin banyak orang juga akan melakukan kebaikan di level 3. That is why kenapa level 3 itu dampaknya lebih besar daripada nomor 1 dan nomor 2. Karena dengan kamu lakukan kebaikan level 3, itu akan membuat orang baik melakukan minimal level 1, terus keinginan untuk membantu orang lain, yaitu di level 2, dan keinginan untuk mengajar orang lain di level 3. Tetapi dari sini juga ada kurang bagusnya. Sama dengan level 2, di mana ada membantu orang dengan cara yang salah atau tidak tepat, di sini juga ada resiko kita salah ngajar. Walaupun keinginannya baik, tetapi karena ngajarnya salah, ini akan membuat orang lain mungkin bisa aja salah mengerti atau salah praktek dan merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Short, dull. Atau saat ngajar, membuat orang itu tidak suka dengan pelajarannya dan tidak mau belajar lagi. Ini tetap aja ada resiko membuat orang itu menjadi orang buruk dan otomatis orang baik akan berkurang. Di sini saya mau kasih tahu, orang yang menerima pelajaran juga perlu waspada dan berpikir secara critical thinking apa yang diajarkan itu baik atau tidak.
Jangan sampai kita cuma dengerin aja tanpa filter dan ujungnya melukai doll. Sebenarnya secara garis besar itu, jika diajarkan dengan tujuan baik dan cara yang benar, ini sih bagus banget. Justru orang yang bijak dengan tujuan untuk melakukan kebaikan di level 3 akan memakai kombinasi antara level 1, level 2, level 3 untuk membantu orang lain dalam situasi tertentu. Mungkin saat ini orang itu butuh level 2 karena dia lagi susah. Oke, jadi bantuin dia supaya dari awalnya perasaan tidak bahagia, pakailah level 2 kebaikan, dia menjadi bahagia. Jadi pada saat dia tenang dan bahagia, baru pakai level 3, baru pelan-pelan ngajarin, baru ilmunya itu dikasih tahu. Atau bisa jadi setelah analisa situasi dan personality orang itu, kita bukan orang yang tepat untuk membantu dia. Pakailah level 1. Yaitu, oke, fine. Tidak membantu. Yang penting tidak melukai. Level 1 kan itu kan, tidak melukai. Tidak membuat kondisi dia tambah parah. Itulah tujuan yang level 1. Oke, atau bisa jadi saat sudah bantuin dia pakai level 2, tetapi dia tidak belajar atau selalu bergantung kepada Anda. Bisa jadi dengan level 1 itu buat dia pelajaran gitu loh. Tahu sakit dulu gitu. Jadi tahu-tahunya dia, oh ternyata selama ini saya salah, selalu bergantung kepada dia. Tiba-tiba dia nggak bantuin saya baru ngerti, saya baru belajar sendiri, saya baru ini, itu, dia bisa jadi mandiri sendiri. Kayak gitu, oke? Jadi kebaikan ini bukan cuma sebatas kebaikan dari sisi etika atau moral. It can be anything. Oke, kebaikan level 3 ini it can be anything. Seperti apa? Bisnis, karir, fitness, skills, education, invention. Jadi literally anything. Tergantung dari roles kamu saat itu menjadi apa. Apakah di rumah kamu sebagai saudara, anak, orang tua, atau sebagai tamu, atau di sekolah sebagai guru, kepala sekolah, murid, OB, dan seterusnya, atau di perkantoran sebagai bos, direktur, manajer, karyawan. Itu kebaikan itu tidak terbatas dengan siapapun dan apapun. Oke, kebaikan itu tergantung situasi. OB pun juga bisa melakukan kebaikan level ketiga. Selain mengajar tentang etika dan moral, seperti saya bilang, ini tidak sebatas etika dan moral. Itu bisa aja skills kan, seperti saya bilang kan. Jadi OB, bisa jadi dengan ini kamu tahu skill untuk membuat lingkungan suasana tempat kerjanya itu bersih dan rapi. Tahu-taunya kamu mungkin bisa jadi tambah ilmu dan pengetahuan. Oh, pakai alat ini nih, baru kerjanya akan lebih efisien dan cepat. Atau bisa jadi lebih bersih, kayak gitu. Dan ilmu ini, atau cara kamu membersihkan ini, kasih taulah kepada OB staff yang lain. Itu pun juga termasuk level 3. Nah, kayak gitu. So, konklusinya apa? Udah tahu level 1, level 2, level 3. Konklusinya adalah tidak ada cara yang paling bagus untuk membantu orang. Tetapi melihat situasi, kita bertindak atas dasar pikiran sadar, hati cinta, dan tindakan baik ini. Levels of kebaikan ini, justru itu kenapa di 3 video saya membahas itu bagus dan kurang bagusnya. Supaya kita bisa mengakses situasi ini, kalau level 1, kita bisa menganalisa, kita pun juga bisa mengevaluasi kurang bagusnya ini applicable nggak di dalam situasi ini. Atau bisa jadi pakai level 2, kayak gitu. Atau pakai level 3, seperti itu. Level of kebaikan ini juga mencerminkan cinta kita itu sampai mana. Cinta kita kecil mungkin cuma sekedar tidak melukai, sudah cukup. Jika cinta kita lebih besar, kita akan melakukan effort dan pikiran yang lebih untuk membantu orang tersebut, yaitu di level 2 atau level 3. Ini maksudnya untuk melakukan effort yang lebih, kita membutuhkan cinta yang lebih. More effort, more love. More time, more love. Oke? Karena dengan level 1, cuma sekedar tidak melukai, ya udah cinta itu sekedar di situ aja. Saya bicara ini bukan untuk meremehkan ya, atau memperkecil cinta orang yang di level 1. Karena di level 1, walaupun terasa kecil, dampak positifnya juga ada. Dia dampak positifnya seperti saya bilang, untuk orang yang bijak. Bisa aja pakai level 1 untuk membuat dia sadar diri. Dia jadinya bisa melakukan level 2 atau level 3, punya kebaikan. Atau dia stay di level 1.
Dia tidak melukai siapapun dan apapun. Orang yang bijak mengatur cintanya dengan tepat. Saat ini dia merasa, yang seperti saya bilang, level 1 udah cukup. Ya udah, cinta dia sekedar tidak melukai saja, kayak gitu. Tetapi dia merasa, oh, orang ini berpotensial untuk berubah dari orang buruk menjadi orang baik. Tetapi ini butuh effort dan waktu yang lebih. Ini membutuhkan apa? Cinta yang lebih besar dari sekedar, ya udah biarkan dia saja deh. Tapi membutuhkan level 2 atau level 3, kayak gitu. Maupun cintanya besar atau kecil, ini tetap termasuk di dalam cinta. Ini juga termasuk di dalam kebaikan. Justru levels of kebaikan, model levelnya sederhana atau levelnya tinggi, tetap termasuk baik. Justru itu, paling baik dan paling bagus, cinta yang paling besar, itu orang bijak yang bisa mengatur, memakai cara yang mana untuk kebaikan dalam situasi yang cepat dan tepat. Itulah yang paling bagus. Okay, so this begs the question. Kenapa kita perlu atau mau membantu atau menolong orang? Karena kita tahu, kita tahu sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk apa? Untuk hidup bahagia. Jadi jika orang di sekitar kita atau lingkungannya yang kita berada susah membuat kita tenang, cara kita mendapatkan kebahagiaan itu bagaimana? Kita sendiri bahagia, tetapi di sekitar kita itu orang buruk semua. Mau pull you down, memfitnah, melukai kamu. Mau dari segi saudara kek, mau dari segi orang tua kek, mau dari segi siapapun. Bahkan stranger, yang kamu mungkin nggak sengaja kesenggol terus dia melukai kamu. Karena dia tidak bahagia. Kamu mungkin saat itu sendiri bahagia, tetapi kalau saat berinteraksi kepada orang-orang tersebut, kamu jadi apa? Susah mempertahankan kebahagiaan ini. Jadi supaya kita bisa bahagia secara bertahan, kita juga perlu menjadi orang yang baik. Orang baik bukan cuma sekedar diri sendiri, tetapi juga demi kebaikan orang lain. Karena dengan orang baik, kita mau membantu doll, supaya di sekitar kita semuanya menjadi orang baik. Jadi waktu saat kita berinteraksi kepada mereka, mereka pun akan berinteraksi baik kepada kita dengan minimal tidak melukai. Jika kita ada satu prinsip hidup yang kita bisa pakai sebagai patokan, ini segala hal yang kita membantu. Yang sebenarnya itu, patokannya itu adalah jalan kebenaran. Jadi tujuan hidup, cara kita menjalani hidup, dan jalan kebenaran adalah inti dari makna kehidupan kita ini. Dengan mengetahui levels of kebaikan ini, kita bisa memakai cara yang tepat untuk mengurangi orang buruk dan menambah orang baik di dalam hidup kita semua. So, terima kasih bagi yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan video-video ini kita minimal melakukan kebaikan dengan tidak melukai siapa dan apapun, termasuk diri sendiri. Lalu berusaha untuk memperbesar cinta kita terhadap orang lain dan lingkungan kita supaya kita semua bisa bahagia bersama secara bertahan. Tim saya sudah membuat playlist untuk 3 video ini berjudul Levels of Kebaikan. Jadi bagi yang belum nonton video-video yang dari awal, bisa visit channel kita atau link playlist di sini. Oke, selain itu, ada juga 3 playlist yang saya sangat rekomen, yaitu yang tadi, Makna Kehidupan, Melatih Diri, dan Jalan Kebenaran, yang menurut saya sih ini akan membuka perspektif Anda terhadap kehidupan ini. Jadi saya harap video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa be happy always. See you in the next video. Bye-bye!